Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling anak yang meliputi pertama adalah tujuan dari konseling anak. Terdapat beberapa tujuan dari konseling pada anak. Ada 4. Yang pertama adalah tujuan tingkat 1 atau tujuan dasar. Terdapat beberapa hal atau aspek yang mencangkup di dalam tujuan dasar. Yang pertama, anak mampu menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, anak mendapatkan tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. Yang ketiga, anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian anak mampu menerima keterbatasan dan kekurangannya. Anak mampu mengubah tingkah laku yang berakibat negatif pada dirinya. Anak mampu berfungsi dengan nyaman terhadap lingkungan di sekitarnya, serta memaksimalkan kesempatan anak dalam mengejar tonggak perkembangannya. Kemudian lanjut pada tujuan yang kedua atau tujuan tingkat 2, yaitu tujuan orang tua. Konseling anak memiliki tujuan dalam menjembatani tujuan dari orang tua dalam membawa anaknya kepada konselor. Maka, konselor juga harus mampu membawa tujuan orang tua dalam proses konseling. Kemudian yang ketiga adalah tujuan yang dirumuskan oleh konselor. Dalam melakukan proses konseling, tentunya konselor akan menjumpai hal-hal atau dugaan-dugaan perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh anak. Maka dari itu, konselor juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam proses konseling guna memperbaiki perilaku anak yang keliru. Kemudian yang keempat adalah tujuan anak itu sendiri. Proses konseling, konselor akan menemukan tujuan yang hendak dicapai oleh anak. Nah, biasanya tujuan itu berbeda dengan tujuan dari konselor maupun tujuan dari orang tua. Maka, konselor harus mampu menyesuaikan hal tersebut. Kemudian lanjut pada bab 2, yaitu hubungan antara konselor dengan anak. Terdapat beberapa jenis hubungan anak konselor. Yang pertama adalah hubungan anak konselor harus menjadi jaringan penghubung antara dunia anak dengan konselor. Anak memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang dewasa dalam memandang lingkungan sekitarnya. Nah, tugas konselor untuk bisa mampu menggabungkan anak dan bekerja dari dalam kerangka anak. Konselor tidak boleh sembarangan dalam menghakimi anak. Hal itu bertujuan untuk menjaga nilai, kepercayaan, sikap anak tanpa dipengaruhi oleh konselor. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan antara anak dan konselor harus eksklusif. Anak membutuhkan ruang privasi dengan konselor secara eksklusif dalam mengungkapkan permasalahan yang dialami. Sebab konseling dengan anak bisa dibilang susah-susah gampang. Sehingga konselor tidak boleh sembarangan atau secara terbuka belak-belakan menyampaikan masalah anak pada orang lain, termasuk pada orang tuanya. Mungkin bagi orang tua akan cukup canggung ya, karena tujuan orang tua membawa konselor adalah ingin tahu masalah anak. Akan tetapi kita juga harus bisa menghargai privasi dari anak itu sendiri. Maka ada beberapa tips, yaitu kita bisa membuat kesepakatan dulu terhadap anak, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh disampaikan dari anak kepada orang tua, serta konsekuensi apabila informasi itu tidak disampaikan oleh orang tua. Kita harus membuat kesepakatan itu dulu kepada anak, sehingga anak merasa tidak dikhianati oleh konselor. Kemudian yang ketiga, hubungan antara konselor harus aman. Lingkungan yang permisif, di mana anak merasa bebas untuk berperan dan menguasai perasaannya dengan aman. Hal ini membuat anak akan merasa aman saat mengungkapkan apa yang dirasakannya. Kemudian yang keempat, hubungan antara konselor dan anak harus autentik. Autentik dalam hubungan konselor dan anak berarti terjadinya interaksi alami dan spontan konselor dan anak tanpa hambatan atau sensor dan tanpa kecemasan. Antara konselor harus saling jujur dan tulus sepanjang waktu. Kemudian yang kelima adalah hubungan anak konselor harus rahasia. Kerahasiaan ini memiliki batasan yang perlu dibicarakan dengan anak
di awal konselor. Kemudian yang keenam adalah hubungan anak dan konselor tidak boleh mencampuri. Konselor harus mampu untuk masuk ke dalam dunia anak, tetapi konselor tidak boleh masuk terlalu dalam atau mencampuri urusan anak. Hal itu akan membuat anak merasa tidak nyaman jika konselor melakukan hal demikian. Kemudian selanjutnya adalah hubungan anak konselor harus memiliki tujuan. Ketika anak memiliki tujuan dan alasan yang jelas mengapa ia mendatangi konselor, maka akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Penting bagi konselor untuk mengetahui secara tepat informasi apa yang sudah diterima anak mengenai kedatangannya kepada konselor. Hal itu untuk mengklarifikasi, menegaskan, dan memperbaiki persepsi tentang apa yang terjadi sehingga mampu menyamakan persepsi antara konselor dengan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang transfer atau pengganti. Apabila seorang anak itu sudah merasa nyaman dengan konselor, bahkan sudah seperti dengan ibunya sendiri, ayahnya sendiri, atau keluarganya sendiri, maka konselor harus bisa melihat ini dengan objektif, tidak boleh terus menganggap hal itu dan memandang anak secara subjektif, karena kita harus tetap profesional. Jadi sekalipun anak sudah merasa nyaman dengan kita sebagai konselor harus tetap bersikap objektif. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.